Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas konspirasi Manchester United yang katanya dijegal, bahkan dihalang-halangi untuk menjadi juara Premier League di musim 2023-2024. Nah, apakah benar konspirasi ini? Mari kita cek fakta yang sebenarnya. Oke, konspirasi ini bermunculan awalnya ketika performa Manchester United itu di awal musim memang mengalami penurunan atau underperform. Bahkan mereka juga sempat mengalami kesulitan ketika memulai awal musim bertemu dengan tim-tim yang cukup besar, yaitu Arsenal, Tottenham Hotspur, dan juga tim-tim yang lain. Bahkan yang terbaru ini adalah Brentford. Mereka dikalahkan oleh Brentford, dan yang terakhir mereka mampu meraih kemenangan 1-0 melawan Burnley. Tapi dengan hasil inkonsisten Manchester United, maka publik itu bertanya-tanya, ada apa dengan Manchester United? Bahkan juga nih, ada begitu banyak fans Manchester United yang militan banget gitu, mengoreksi setiap pertandingan Manchester United yang katanya ada permainan dan kecurangan yang dibuat oleh wasit, yang tentu ini sangat merugikan Manchester United. Nah, apakah benar? Ini adalah dua akun Manchester United yang menurut saya ini adalah fans yang sangat-sangat fanatik. Nah, kedua akun ini memposting hal yang sama. Nah, kedua akun ini kalau kita perhatikan memiliki pengikut yang cukup banyak, dan kalau saya perhatikan postingan-postingan mereka, ini memang fans Manchester United yang sangat fanatik. Tapi yang uniknya adalah kedua akun ini memposting hal yang sama, mempertanyakan kredibilitas dan kualitas daripada wasit Premier League untuk musim ini, yang seolah-olah kata mereka ini lebih berpihak kepada tim-tim yang lain, misalkan Arsenal dan ataupun Tottenham Hotspur, dan seolah-olah ingin menyingkirkan Manchester United. So, apakah benar? Mari kita lihat postingan mereka dan kita akan bahas satu persatu. Ya, postingan yang pertama ini dan postingan yang kedua ini. Postingannya sama, mempertanyakan hal yang sama. Jadi ini pertandingan Manchester United berhadapan dengan Tottenham Hotspur. Ya, di mana Manchester United tidak mendapatkan penalti. Itu terjadi pada menit 26 ketika Garnacho melakukan shooting langsung menuju gawang Tottenham Hotspur, cuman diblokir oleh Romero. Nah, pada momentum ini Garnacho langsung bereaksi bahwa mengatakan bahwa ini ada handsball, ada handsball. Awalnya memang wasit itu nggak memperdulikan, jadi dia kayak biasa aja membiarkan pertandingan itu berjalan seperti biasa. Cuman karena banyak pemain Manchester United yang melakukan juga protes, akhirnya wasit menghentikan pertandingan. Dan pertandingan ini dipimpin oleh salah satu wasit terbaik, namanya Mikel Oliver. Saya sudah pernah membahas kredibilitas daripada Mikel Oliver ini dan biografi tentang dia. Mungkin teman-teman bisa cek lah di video-video saya yang kemarin. Jadi akhirnya wasit memutuskan untuk mengecek. Nah, kalau kita lihat di tayangan ulang seperti ini, coba teman-teman perhatikan bahwa di sini Garnacho melakukan shooting langsung ke sudut gawang Tottenham Hotspur, cuman diblokir langsung oleh Romero. Di sini kita bisa melihat bola betul-betul mengenai tangan Romero. Cuman kalau kita perhatikan lebih detail, ini kan posisi tubuh Romero sedang dalam keadaan posisi yang tidak stabil atau posisi miring kayak ginilah, ya kan? Dan tangannya terbuka. Nah, tangan terbuka ini bukan bermaksud untuk menghalangi bola. Nah, menurut teman-teman, apakah ini handsball? Oke, mari kita telusuri aturan baru yang dikeluarkan oleh FIFA pada tahun 2021 tentang handsball. Nah, handsball ini dibagi menjadi dua, yaitu handsball sengaja dan tidak sengaja. Saya ingin membahas handsball yang tidak sengaja. Handsball yang tidak sengaja ini adalah ketika bagian tangan kita membuka dan lebih besar dari tubuh dengan tujuan untuk menyeimbangkan kondisi tubuh supaya tidak terjatuh atau mengalami cedera. Jadi ketika dalam kondisi seperti ini atau mungkin miring seperti ini, boleh kita membuka posisi tangan kita begitu untuk menyeimbangkan badan sehingga supaya nanti jatuh nggak cedera atau bahkan mungkin nggak lumpuh gitu karena kehilangan keseimbangan. Nah, hal-hal seperti ini kan diperhatikan oleh wasit. Nah, untuk dalam momentum ini, kita bisa melihat Romero itu bukan sengaja. Dia membuka tangannya untuk menyeimbangkan. Karena posisi salah satu kakinya sudah maju ke depan, otomatis tubuh hanya ditopang oleh satu kaki. Nah, dia harus membuka lengannya untuk menyeimbangkan badannya. Maka daripada itu, pengecekan VAR membuktikan bahwa ini bukan murni handsball. Dan makanya Mikel Oliver akhirnya memutuskan untuk menyatakan ini bukan handsball. Nah, hal ini ternyata bukan malah membuat Manchester United senang, bahkan malah murka dan marah gitu. Bahkan Ten Hag juga melakukan protes dan akhirnya ya kita bisa melihat hasilnya Manchester United dibantai 2-0. Pada pertandingan yang lain, nah Tottenham Hotspur ini berhadapan dengan Arsenal.
kita bisa melihat ini momentumnya hampir mirip. Ya, kalau yang satu itu dari luar kotak penalti, yang satunya berada di kotak penalti. Ketika Wade ini melakukan shooting, tapi ada pemain daripada Tottenham Hotspur itu yang melakukan blokade. Coba kita perhatikan video ini, kita lihat perlahan-lahan. Nah, di depan White ini ada Romero. Jarak antara Romero dengan White ini cukup jauh gitu. Coba kita perhatikan ini. Cuman sayangnya Romero membuka tangan, sedangkan di satu sisi kondisi tubuhnya itu berada dalam kondisi yang stabil, jadi tidak miring, tidak ini, dia tidak bisa jatuh karena itu posisinya udah setengah bersujud, dan sebenarnya itu tidak perlu membuka tangan. Berarti itu ada unsur kesengajaan, makanya wasit mensahkan itu sebagai penalti. Oke, dari dua cuplikan itu semoga bisa membantu teman-teman dalam hal menilai bahwa mana yaitu handsball sengaja dan tidak sengaja. Itu teman-teman bisa memperhatikan. Jadi ketika wasit itu memutuskan sesuatu hal, ya pasti dia juga memikirkan hal itu dengan secara matang dan juga secara profesional. Tapi nih, ada ternyata fans juga, fans adalah fans fanatik dari tim lain, yaitu Chelsea, yang mengkritik dan juga mengomentari di postingan ini, Erik ten Hag ini. Dia mengomentari bahwa sebenarnya kalian itulah yang diuntungkan wasit. Jadi jangan seolah-olah melempar batu sembunyi tangan. Nah, dia akhirnya menunjukkan bukti. Nah, ini salah satu contoh gitu. Bola itu kan kalau dilihat dari dua sudut kamera yang berbeda, memang akan ada dua penilaian yang berbeda. Tapi di sini si fans Chelsea ini membuktikan bahwa bola itu sebenarnya sudah keluar. Ini adalah golnya Huljon yang ketika berhadapan dengan Brighton kemarin, walaupun kalah 3-1. Cuman sebenarnya gol itu sebenarnya harusnya tidak disahkan karena menurut fans Chelsea ini ada yang ganjal, seolah-olah wasit membiarkan gitu dan tidak melakukan pengecekan. Maka daripada itu fans Chelsea ini mengatakan bahwa sebenarnya kalianlah Manchester United itu yang selalu dimanja-manjakan oleh wasit. Itu jadi jangan lempar batu sembunyi tangan seolah-olah ingin menyalahkan orang lain terhadap performa buruk kalian selama awal musim ini. Nah, menurut teman-teman, apakah ada kejanggalan dan konspirasi untuk menjegal Manchester United menjadi juara? Atau memang sebenarnya ini adalah tindakan dari fans-fans Manchester United yang seolah-olah ingin mencari pembenaran dari performa buruk timnya? Langsung aja ke kolom komentar. See you again, thinking about.